sambil memegang perut bagian bawahnya. Sakit memegang perutnya dan tiba-tiba plok. Wes semeton kumpul yuk ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Blikade. Blikade di tahun 2024 ini sudah berumur 38 tahun. Ketika Blikade ini berumur 30 tahun, Blikade pernah mengalami kejadian yang luar biasa yang mengubah hidupnya sampai detik ini. Jadi Blikade ini berasal dari Bangli. Dari kecil sampai dewasa dia ini tinggal di kota Denpasar bersama dengan kedua orang tuanya. Blikade ini 3 bersaudara, dia adalah anak kedua dan punya kakak juga adik cowok. Ketika Blikade ini berumur 25 tahun, dia sudah bekerja di sebuah kantor pemerintahan dan gajinya sudah lumayan stabil. Nah, saat Blikade ini berumur 26 tahun semeton, dia bertemu dengan seorang wanita dan wanita ini 2 tahun lebih tua. Kita sebut saja namanya Gek Putu. Gek Putu ini juga seseorang yang bekerja di kantor pemerintahan dan jabatannya lebih tinggi sedikit dari Blikade. Setelah mereka ini pacaran 1 tahun, Blikade pun memutuskan untuk menikah dengan si Gek Putu. Dan biayanya ini memang ditanggung oleh kedua orang tuanya Blikade. Waktu berlalu semeton, setelah 2 tahun menikah, Blikade dengan Gek Putu ini kan belum punya keturunan. Ketika itu iseng-iseng Blikade bertanya dan membahas ini dengan si Gek Putu. Gek Putu bilang dia memang belum ingin punya keturunan dulu karena Gek Putu ingin fokus membangun karir. Ketika itu Blikade mendengar kayak, kamu KB atau bagaimana? Nah, si Gek Putu bilang dia tidak KB selama ini semeton, tapi mungkin memang belum rezekinya sehingga mereka belum punya keturunan. Dan ketika itu juga semeton Gek Putu meminta kepada Blikade untuk pengertiannya. Gek Putu meminta kepada si Blikade untuk mengerti, berikan dulu dia waktu agar siap untuk punya anak. Dan nanti kalau memang mereka sudah punya rumah sendiri, si Gek Putu akan promil dengan si Blikade. Itulah permintaan dari si Gek Putu semeton, dan Blikade pun mengiyakan. Nah, setelah 3 tahun mereka menikah, akhirnya Gek Putu dengan si Blikade ini punya DP dan bisa menyicil rumah sendiri. Setelah hari itu semeton, Blikade dan Gek Putu yang tadinya masih menumpang di rumah orang tuanya Blikade, akhirnya mereka pindah ke rumah mereka sendiri. Per bulan Gek Putu dengan si Blikade akan membayar cicilan rumah ini setengah-setengah. Dan ketika itu Blikade dengan Gek Putu memang sudah cukup mapan untuk hidup berdua. Nah, waktu pun berlalu semeton. Singkat cerita, setelah 4 tahun mereka menikah, Blikade pun mulai bertanya kepada Gek Putu, apakah kamu sudah siap punya anak? Dan Gek Putu bilang, iya, saya sudah siap, ayo kita promil. Nah, ketika itu semeton, Blikade dengan Gek Putu ini pergi ke dokter dan mulai promil. Tapi berkali-kali Blikade dan juga Gek Putu mencoba, selalu gagal. Setiap bulan Gek Putu selalu bocor dan sangat terlihat rasa kecewa di wajahnya Gek Putu. Ketika itu kurang lebih selama 1 tahun Gek Putu dengan Blikade ini mencoba, tapi selalu gagal. Dan Gek Putu pun kayak bilang kepada suaminya, sayang, ayo kita bertanya yuk kepada orang pintar, kita kayak nunas anak gitu loh semeton. Blikade pun percaya dong. Tapi semetonnya setelah Blikade ini kurang lebih berumur 32 tahun dan istrinya ini berumur 34 tahun, Blikade dengan Gek Putu belum juga ada tanda-tanda akan punya keturunan. Di masa-masa itu semetonnya ekonominya Blikade dengan Gek Putu benar-benar stabil. Pekerjaannya Blikade berjalan dengan lancar, begitupun juga dengan Gek Putu. Tapi mungkin karena mereka ini merasa jenuh dan juga kayak sudah lelah berjuang, si Blikade ini merasa rumah tangganya dia dengan Gek Putu ini mulai gonjang-ganjing. Dan waktu itu kebetulan Blikade kenalah dengan juniornya di kantor. Si junior ini 5 tahun lebih muda dari Blikade. Dan menurut Blikade, juniornya ini sangat mirip dengan Gek Putu. Tapi bedanya, kalau Gek Putu ini tipikal istri yang sangat rajin bekerja, selalu mandiri dan hampir tidak pernah menyusahkan Blikade,
Si juniornya ini tipikal cewek-cewek yang manja, yang benar-benar ingin diperhatikan dan sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh Bli Kadek. Dan seperti di cerita-cerita Pindang Mekeber pada umumnya, setelah mereka kenal 3 bulan, akhirnya Bli Kadek pun serong kiri dan serong kanan dengan juniornya ini. Kita sebut saja namanya Mawar. Mawar ini adalah seorang nak bajang yang ketika itu sudah punya pacar, tapi Mawar bilang kalau pacarnya begini, begitu, begini, begitu, sehingga Mawar menerima cintanya Bli Kadek. Yang walaupun Mawar tahu kalau Bli Kadek ini sudah punya istri. Ketika Bli Kadek memulai perserongannya ini dengan si Mawar, Bli Kadek merasa benar-benar bahagia. Dia seolah-olah menemukan wanita yang memang benar-benar dia cari. Sifat dari si Mawar dengan istrinya Bli Kadek ini sangat berbeda, teman-teman. Istrinya Bli Kadek ini selalu siap membantu Bli Kadek, selalu mengerti apapun itu kebutuhannya Bli Kadek, dan tidak pernah mengeluh apapun. Tapi kalau si Mawar ini tipikal wanita yang manja, yang selalu minta diperhatikan, yang selalu kene gitu. Nah, ketika itu Bli Kadek mulai berpikir, kenapa ya dia malah merasa lebih dicintai oleh si Mawar daripada oleh istrinya sendiri. Dan waktu itu mungkin karena rumah tangganya Bli Kadek dengan Gek Putu ini sudah mulai gonjang-ganjing dan ada kayak jarak, Bli Kadek pun mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan si Mawar. Dan setelah 1,5 tahun Bli Kadek dengan si Mawar ini serong kiri dan serong kanan, suatu hari si Mawar bilang kalau dia ini sudah putus dari pacarnya dan memilih melanjutkan hubungan dengan Bli Kadek. Ketika itu semeton Bli Kadek sangat terharu. Kok bisa-bisanya ada nak bajang rela meninggalkan pacar yang sudah dia pacari selama bertahun-tahun demi dirinya. Nah, karena itu juga Bli Kadek berinisiatif, dia ingin terus melanjutkan hubungan ini dengan si Mawar. Setelah si Mawar mengaku putus dengan pacarnya, semeton, semua biaya skincare, biaya kos, biaya lain-lain ditanggung oleh Bli Kadek. Dan setelah 2,5 tahun mereka ini serong kiri dan serong kanan, Bli Kadek ini benar-benar pro, semeton. Dia benar-benar berusaha membagi waktu agar perselingkuhannya ini tidak diketahui oleh Gek Putu. Suatu hari Bli Kadek mendapatkan kabar dari Gek Putu kalau Gek Putu positif hamil, dan ternyata Gek Putu ini sudah tidak datang bulan selama 2 minggu. Di sana Gek Putu menangis dan bilang kepada Bli Kadek, sayang, akhirnya kita berhasil, akhirnya saya hamil. Wih semeton, waktu itu Bli Kadek benar-benar boom. Dia benar-benar bahagia karena selama bertahun-tahun dia promil, dia nyun daksine ke memai kan tidak ada hasil. Tapi sekarang setelah dia tuh kayak biasa saja, bahkan tidak berharap yang banyak kepada istrinya, tiba-tiba istrinya hamil. Wih, waktu itu Bli Kadek sangat bahagia dan berjanji dia akan meninggalkan Mawar dan fokus kepada si Gek Putu. Di hari itu juga semetonnya malamnya Bli Kadek datang ke kosnya si Mawar. Waktu itu Bli Kadek melihat semetonnya kamar kosnya si Mawar ini kayak benar-benar romantis. Ada bunga mawar di lantai, ada lilin juga. Dan waktu itu si Mawar ini memasang lampu remang-remang. Tiba-tiba dari arah kamar mandi Mawar keluar menggunakan baju tidur yang sangat seksi sambil memberikan hadiah kepada Bli Kadek. Waktu itu Bli Kadek kayak, ini ada apa gitu. Nah, waktu itu Mawar meminta, coba sayang buka. Ketika Bli Kadek membuka kotak kado tersebut, di sana ada test pack 5 biji, dan test pack ini 2 garis ke-5-5-nya, dan boom, Mawar hamil semeton. Saat itu semeton Bli Kadek benar-benar kaget. Dia tuh kayak, kamu hamil? Mawar dengan penuh sukacita memberitahu Bli Kadek kalau iya, saya sudah telat 3 hari dan ternyata tadi saya beli 5 test pack dan ke-5-5-nya menunjukkan 2 garis. Wih semeton. Di situ ya Bli Kadek dibilang senang ya senang, dibilang takut ya takut. Pokoknya juga bener-bener tai kepulu, cuma madukan gitu loh. Nah, ketika itu Bli Kadek benar-benar kayak terduduk dan dia bilang kepada si Mawar, kenapa kok kamu bisa hamil? Bukannya selama ini kamu per bulan minta uang kepada saya untuk pergi ke bidan untuk mengecek KB. Dan ternyata semeton, menurut Mawar dia tuh memang terus pakai KB selama 2,5 tahun ini, tapi entah kenapa kok bisa jebol. Dan di sana Mawar bilang kepada Bli Kadek, bukannya sayang minta agar cepat punya anak, istrimu kan tidak bisa hamil, sekarang saya sudah hamil, jadi tolong nikahi saya.
Woi, semeton di sana Beli Kade langsung, kok gini? Beli Kade tidak bilang kepada Mawar kalau istrinya sudah hamil. Di saat itu juga semetonnya, setelah Beli Kade merasa bingung dan mendengarkan celotehannya si Mawar, Beli Kade pun langsung pergi dari kosnya si Mawar karena dia tuh kayak, ini gimana, bagaimana caranya? Setelah itu semeton, selama berhari-hari semeton, Beli Kade berusaha menjaga jarak dari Mawar. Setiap Beli Kade ini bertemu dengan Mawar di kantor, dia tuh akan berusaha secuek mungkin dan juga sedingin mungkin. Nah ketika itu juga semeton, Beli Kade benar-benar berusaha untuk merawat istrinya. Beli Kade selalu ada di sampingnya si Gek Putu untuk mengupayakan agar pertumbuhan anak mereka sehat dan kayak Beli Kade ini berusaha banget untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun dengan si Mawar. Ketika itu semeton, entah bagaimana, si Mawar ini seperti seolah-olah selalu saja mendekati Beli Kade, bukan di kos saja, tapi di tempat umum. Karena Beli Kade merasa dagdikdukser, dia tuh takut nanti perselingkuhannya ini akan ketara. Kade pun berusaha untuk berbicara dengan si Mawar. Ketika itu Beli Kade datang ke kosnya si Mawar dan Beli Kade bilang, dia tidak mungkin menikahi si Mawar karena mereka ini statusnya pegawai negeri. Kalau sampai ketahuan si Beli Kade ini menghamili juniornya di kantor, apa yang akan terjadi? Masa depannya Beli Kade, masa depannya Mawar akan hancur. Dan kalau sampai Gek Putu, istri sahnya Beli Kade, tahu kalau mereka berselingkuh, apakah Mawar tidak takut? Nanti jangan-jangan Gek Putu melaporkan mereka dan masa depan mereka akan hancur. Pokoknya Beli Kade ini berusaha banget menakut-nakuti si Mawar agar Mawar ini mau berubah pikiran. Nah mungkin karena si Mawar ini mulai terpengaruh oleh si Beli Kade, Mawar pun nangis. Mungkin dia bilang, terus ini gimana, saya takut, saya tidak mau karir saya nanti hancur, saya tidak mau gini, saya tidak mau itu. Pokoknya Mawarnya takut banget. Nah ketika itu Beli Kade bilang kepada Mawar, ayo kita tapi jangan ke dokter, karena saya takut nanti ada saksi mata. Saya punya kenalan seorang dukun beranak yang memang dikenalkan oleh teman-teman saya. Ayo nanti kita ke sana dan saya yang akan memberikan biaya. Setelah berjam-jam mereka berdiskusi, akhirnya diambil keputusan semeton. 1 minggu lagi, si Mawar dengan Beli Kade akan datang ke sebuah tempat di daerah Karangasem untuk mengabdi anak yang ada di kandungannya si Mawar. Yang sebenarnya semeton, dari beberapa hari yang lalu Beli Kade ini bertanya kepada teman-temannya, bagaimana solusinya, saya punya istri sah, saya punya pacar saya hamil, istri sah saya hamil, apa yang harus saya lakukan? Nah menurut teman-temannya Beli Kade harus bisa memilih istri sah, karena kalau Beli Kade ini menceraikan istri sah dan menikah dengan Mawar, itu sama dengan bunuh. Kenapa kamu mengabaikan istri sahmu yang nyata-nyata sudah mapan, mandiri, dan sangat mencintai kamu hanya demi seseorang yang ya begitulah gitu loh. Akhirnya semeton, si Beli Kade pun memutuskan mendengarkan nasihat dari teman-temannya dan 1 minggu kemudian mengajak si Mawar ke daerah Karangasem. Ketika itu Beli Kade menyewa sebuah mobil karena dia tuh tidak mau meninggalkan jejak sedikit pun. Perjalanan kurang lebih 4 jam dari kota Denpasar, dari kosnya si Mawar menuju ke Karangasem ini semeton. Beli Kade bilang dia tidak mau saya menyebutkan nama desanya karena dia tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Jadi tolong mengerti. Ketika tiba di tempat dukun abu ini, Beli Kade merasa kayak dek. Dia tuh takut banget. Dan ketika itu dia melihat Mawar ini wajahnya tuh udah kayak pucat pasi, keringat dingin keluar semeton. Tapi Beli Kade berpura-pura semangat. Beli Kade ini berpura-pura kuat dan terus memberikan semangat kepada si Mawar. Ketika itu semeton, Beli Kade duduk di luar dengan 2 pemuda dan ada seorang wanita yang mungkin usianya sekitar 50 tahun di dalam kamar dengan si Mawar. Sekitar 2 jam si Mawar di dalam dengan si wanita parubaya ini. Beli Kade bilang dia tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Setelah itu Mawar pun keluar sambil memegang perut bagian bawahnya. Nah saat itu sebetulnya si ibu-ibu parubaya ini bilang 3 hari lagi datang ke sini karena ini harus dilakukan 2 kali. Menurut si wanita parubaya ini, sepertinya janin yang ada di perutnya si Mawar ini lumayan kuat, jadi agak susah. Yang biasanya dia hanya melakukan 1 kali saja sudah bisa jatuh, tapi ini tuh kayak agak susah. Nah setelah itu sebetulnya Beli Kade dengan si Mawar pun pulang ke kosnya si Mawar. Ketika itu Beli Kade memberikan uang 2 juta untuk si Mawar untuk persiapan 3 hari lagi. Nah 3 hari kemudian sebetulnya Beli Kade ini izin libur karena dia tuh beralasan ada sesuatu yang mendesak gitu loh. Beli Kade pun mengantar Mawar ke sana kembali. Dan ketika tiba di tempat dukun
Ini ya seperti biasa Blikada menunggu di luar dengan dua pemuda. Dan saat itu Mawar masuk ke dalam rumah bersama wanita Parubaya. Entah baru beberapa menit Blikada mendengar Mawar di dalam berteriak meronta-ronta dan bilang, "Aduh Mek, sakit, sakit." Blikada itu penasaran dong. Dia berusaha untuk masuk ke dalam kamar tapi dicegah oleh dua pemuda yang dari tadi menemani dia di luar. Dua pemuda ini bilang, sabar Pak, memang seperti ini caranya, tapi tenang saja, ini tuh tidak akan ada dampak negatif. Blikada pun menunggu di luar sebentar, kurang lebih selama 15 menit. Mawar, "Aduh sakit Mek, sakit, sakit." Tapi Blikada berusaha menenangkan hatinya dan meyakinkan diri kalau semuanya pasti baik-baik saja, tidak akan ada yang terjadi. Kurang lebih 1 jam Mawar di dalam, akhirnya pintu pun terbuka, Mawar pun keluar, dan wanita Parubaya ini bilang, "Ya, bayi yang ada di perut pacarmu sudah jatuh. Dan kemungkinan nanti malam gumpalan darah akan keluar. Nanti kalau gumpalan ini keluar, tolong hanyutkan ke laut dan haturkan canang sepasang." Blikada pun iya saja, dan Blikada juga Mawar pulang ke kosnya si Mawar. Ketika itu semoton Mawar menangis di sepanjang jalan sambil memegang perutnya. Ketika tiba di kos, tiba-tiba Mawar bilang ingin BAB, dan Blikada pun kayak memapah Mawar ke kamar mandi. Tapi baru saja tiba di kamar mandi, Mawar langsung sakit memegang perutnya dan tiba-tiba plok. Ketika Blikada dan Mawar melihat ke bawah, ada gumpalan darah yang bulat, itu tuh hitam pekat kayak plok mengalir ke pembuangan toilet. Dan kebetulan waktu itu Mawar memang menggunakan rok. Dan anehnya Mawar kan pakai celana dalam, kok bisa darah langsung kau teplok gitu loh. Tapi Blikada kayak ya udahlah, abaikan saja. Akhirnya semua di sana Blikada akhirnya ini tuh bisa gugur juga, dan Blikada merasa posisinya sudah aman. Setelah itu semetonnya si Mawar cuti kerja selama 1 minggu dengan alasan sakit. Dan waktu itu Blikada memberikan uang 15 juta rupiah untuk Mawar agar dia ini kayak merasa lebih tenang gitu loh. Nah, setelah 2 bulan kejadian ini berlalu semetonnya, Blikada pun merasa benar-benar tenang. Sekarang dia fokus merawat istrinya yang sedang hamil muda. Blikada juga tidak pernah lagi bertemu dengan si Mawar karena Mawar bilang, "Setelah hari ini jangan pernah bertemu lagi. Saya tidak mau lagi bertemu dengan kamu dan anggap saja kita tidak pernah berhubungan." Itu katanya si Mawar semeton. Nah, Blikada pun kayak, oh tentu saja, kan memang ini yang dia inginkan. Sekarang dia sudah punya calon anak, dan istrinya ini benar-benar istri yang sangat baik, mapan, dan mandiri juga pengertian. Blikada ini merasa kayak sepertinya Tuhan benar-benar mendukung apa yang sudah dia lakukan selama ini. Tanpa Blikada minta, Mawar ingin putus lebih dulu. Waktu itu Blikada benar-benar bersyukur. Nah, waktu berlalu semeton, akhirnya putra pertamanya Blikada lahir. Tapi ketika Blikada diberitahu oleh bidan, ternyata putranya ini cacat semeton. Tangan kiri putranya ini kecil sebelah, dan sepertinya itu akan berdampak negatif sampai si putra ini besar nanti. Saat Blikada mendengar penjelasan dari Bu Bidan kalau putranya ini terlahir cacat, itu kayak boom. Kok gini? Menurut Blikada, di keluarganya Blikada, bahkan di keluarga istrinya, tidak ada keturunan yang cacat. Ini kenapa kok bisa-bisanya putra pertamanya malah cacat? Semeton di sana Blikada kayak dia itu senang banget putranya lahir dengan selamat. Tapi di lain sisi dia tuh kayak kecewa gitu loh. Kenapa malah putra pertamanya terlahir cacat seperti itu? Dan ketika dia bilang kepada istrinya kalau putra mereka terlahir seperti itu, istrinya ini kayak biasa-biasa saja. Malahan Gepu tuh kayak terlihat sangat senang dan sangat menerima kehadiran putra pertama mereka saat itu. Setelah kelahiran putra pertamanya Blikada ini, Blikada merasa semuanya baik-baik saja. Yang walaupun dalam hati itu Blikada itu kayak berpikir, ini kenapa ya kok bisa-bisa putranya terlahir seperti ini. Ketika acara ngutang bajangan, 3 bulanan, dan bahkan acara otonan, Blikada ini kan bertanya kepada orang pintar. Tapi orang pintar itu tidak bilang sesuatu yang aneh-aneh tentang kelahiran putranya ini. Balian-balian ini cuma bilang, ya itu mungkin memang penjatuh karma anaknya sehingga lahir seperti itu. Nah, ketika anaknya ini berumur 8 bulan,
Tiba-tiba Blikade ini merasa kok dadanya sering sakit. Dia tuh merasa kayak setiap malam tuh ada sesuatu yang menekan dadanya. Dan Blikade sering sekali bermimpi yang tidak baik, semeton. Gimana aja seolah-olah ada seseorang yang kayak berkerubung di kupingnya gitu loh. Waktu itu Blikade berpikir, apa jangan-jangan ini adalah karmanya dia karena dia dulu pernah menggugurkan dengan Mawar. Nah, karena Blikade ini merasa penasaran, Blikade pun mencari-cari si Mawar. Tapi ternyata dari 4 bulan yang lalu Mawar sudah berhenti bekerja di kantor tempatnya Blikade bekerja. Dan sepertinya si Mawar ini sudah pulang ke desanya. Waktu itu Blikade, ini kok ada apa? Kenapa kok Mawar bisa berhenti bekerja dan pulang ke desanya? Setelah Blikade mencari informasi dari teman-teman dekatnya, mereka bilang, semeton, sepertinya Mawar ini mengundurkan diri bekerja di kantor tempatnya Blikade bekerja karena ingin bekerja di desanya sendiri. Ketika itu Blikade kayak, kok bisa? Ini tuh ada apa? Setelah Blikade mencari informasi, akhirnya Blikade pun tahu desa tempat tinggalnya si Mawar. Nah, suatu hari semeton Blikade pun bilang kepada Gek Putu dia tuh ingin pergi ke tempat teman-temannya karena ada sesuatu yang harus diurus. Dan seperti biasa Gek Putu selalu mengiyakan dan kayak memberikan izin. Ya sebenarnya waktu itu Blikade pergi ke rumahnya Mawar ingin menanyakan sesuatu.